Pernah bayangin gak rasanya jadi anak muda UGM di awal tahun 2000-an? Semangat banget mau daki gunung. Nah, gini loh ceritanya. Pada minggu pagi, tanggal 4 Februari 2001, suasana di Galanggang mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu riuh rendah banget. 7 mahasiswa, anak-anak Mapagama yang jiwanya petualangan semua. Sudah pada ngumpul dia. Tas carrier gede-gede, numpuk. Jaket tebal melilit badan. Muka-muka mereka itu campuran antusias, cuma sedikit tegang. Ya, biasalah, mau nanjak gunung kan. Ada Dodo, nama aslinya Turniadi. Dia ini kaptennya. Badannya tegap, matanya tajam, kayak elang. Pokoknya kelihatan banget dia yang paling senior dan bertanggung jawab. Dia lagi sibuk ngecek daftar barang bawaan terakhir kali. "Oke, semuanya sudah siap," kata si Dodo. Suaranya berat tapi jelas. "Marsuki, kompor sama tenda udah dipastikan aman semua kan?" Marsuki, si temannya Dodo itu, dari Pisipol. Anaknya itu kalem, tapi teliti banget. Dia mengangguk, "Udah dok beres, logistik juga udah kita bagi rata, biar nggak ada yang keberatan." Terus dia tersenyum tipis, kayak mau bilang, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Terus ada Dewi Priamsari, si ceria dari D3 Geografi. Kacamata minusnya nangkring manis di hidungnya. Dia nanya ke Fauzan, yang paling muda di rombongan itu. "Zan, baterai kamera udah full kan? Awas loh, kalau momen di puncak gak keambil." Fauzan semangatnya meledak-ledak. Dia dari D3 Geografi juga. Dia langsung ngacungin jempol. "Siap Kak Dewi, baterai cadangan juga udah disiapin. Pokoknya pulang dari Slamet harus ada film dokumennya." Wah, dia ini paling suka ngerekam momen ya. Di sisi lain, ada Liz Ismarilianti, anak kehutanan yang pakai hijab tapi gak kalah gesit. Dia lagi bantuin Brigas Agung, si jangkung yang ramah, buat ngecekin tali renselnya. "Gas, udah yakin semuanya tertutup rapat? Nanti kalau kehujanan di jalan, basah semua isinya loh," kata si Liz dengan pelan. Brigas cuma ketawarannya, "Aman Liz, ini udah kayak berangkas kok." Satu lagi, Bagus Gentur Sukanegara. Nah, dia ini tipenya pendiam, tapi kerjanya itu cekatan gitu loh. Gak banyak ngomong gitu, tapi kalau disuruh apa-apa langsung beres. Dodo cuma ngelirik dia, dan Gentur udah ngerti. Semua perlengkapan pribadinya udah ready. "Gimana? Oke kawan-kawan?" Dodo kembali mengomando, bikin semua mata mengarah ke dia. "Ingat ya, ini Gunung Slamet, bukan gunung yang bisa diajak main-main. Keselamatan itu nomor 1. Ikuti semua instruksi, jangan ada yang bisa dari rombongan. Kalau ada yang ngerasa gak enak badan, langsung bilang aja, paham?" "Paham komandan," jawab mereka serempak. Semangatnya sampai bikin gelanggang UGM itu kayak mau roboh. Mereka pun jalan kaki menuju stasiun Lempuyangan. Di dalam kereta yang ngebut ke Bumi Ayu, suasana kembali cair. Dewi ngeluarin bekal kue bikinan ibunya. Terus mereka pada cerita-cerita pengalaman nanjak sebelumnya. "Duh, aku penasaran banget. Di puncak nanti kita bisa ngelihat apa saja ya?" kata si Fauzan. Dia nanya, matanya berbinar-binar. "Pasti pemandangannya yang luar biasa, Zan." Katanya sih, kalau cuaca lagi cerah banget, dari puncak Slamet itu kita bisa ngelihat seluruh Pulau Jawa loh. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, semoga cuacanya mendukung, kata si Brigas. "Apalagi jalur Kaliwadas ini kan jarang dilewati, tantangannya pasti beda banget."
Justru itu asiknya, gas, kata si Marsuki menambahin. Tantangan baru, pengalaman baru juga. Nah, setelah singgah sebentar buat makan siang seadanya di Bumi Ayu, perjalanan dilanjutin ke Pengasinan. Sampai sana sekitar pukul 15.30. Dari Pengasinan, pemandangannya langsung beda drastis. Jalan aspalnya berubah jadi tanah. Rumah-rumah penduduk makin jarang. Terus udara dingin khas gunung mulai terasa menusuk kulit. Jarak desa Kaliwadas, desa tempat mereka mulai nanjak, itu sekitar 7 kilometer dan harus ditempuh dengan jalan kaki. Ya, lumayan jauh kan? Kaki-kaki mereka mulai pegel, tapi obrolan ringan tetap ngejaga semangatnya. Ini lumayan jauh juga ya, Dok, kata Dewi mengeluh, sambil mengusap keringat di dahinya. Dodo cuma tersenyum. Ini baru pemanasan, Wi. Nanti di atas lebih dari ini. Anggap saja ini lagi kenalan sama gunungnya. Nah, si Gentur yang dari tadi di belakang cuma senyum tipis. Dia sih udah tahu persis tantangan apa saja yang nunggu di depan. Di desa Kaliwadas, mereka bermalam di rumah warga. Istirahat dan ngumpulin energi. Sambil dengerin cerita-cerita seram tapi asik dari penduduk tentang keganasan Gunung Slamet ini. Tadi kakek pemilik rumah bilang, kalau cuaca di atas mendung tebal, mending jangan maksain diri ke puncak. Kata Lis cerita ke teman-temannya di kamar. Iya, aku juga dengar. Slamet itu memang dikenal ganas kalau lagi ngamuk. Marsuki nambahin dia, mukanya jadi serius. Tapi semoga kita beruntung lah. Dodo ngelihat keluar jendela yang gelap. Cuma ada siluet pohon-pohon. Kita akan tetap waspada, bro. Kita punya pengalaman. Dan yang paling penting, kita punya satu nama lain. Senin pagi, 5 Februari, jam 9.30. Akhirnya tiba juga. Setelah sarapan seadanya dan ngecek ulang perlengkapan, rombongan ini mulai mendaki menuju puncak Gunung Slamet. Jalur Kaliwadas menyambut mereka dengan pepohonan rapat banget. Akar-akar pohon yang menjalar kayak ular raksasa, sama tanah yang lembab. Awas licin, Marsuki ngingetin Dewi yang nyaris terpleset akar. Makasih, kata Dewi ngos-ngosan. Santai aja, Wi, jaga ritme. Brigas menyemangatin dia. Jangan buru-buru, tapi jangan terlalu santai juga. Keringat mulai bercucuran, tapi semangat mereka nggak luntur. Canda tawa masih kedengeran, diselingi instruksi dari Dodo sama Marsuki, biar tetap jaga langkah. Bayangin nanti pas sampai puncak, semua capek ini lunas terbayar, kata si Fauzan sambil berteriak, mencoba membangkitkan semangat. Pastilah Zan, itu yang selalu jadi motivasi, kata Lis menimbali. Sekitar jam 15.30, mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas dan Batu Raden. Ini semacam pertanda kalau mereka sudah melewati sebagian besar perjalanan di hutan yang lebat. Senja mulai bergelayut waktu mereka lanjutin perjalanan sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodo ngajak berhenti. Kayaknya ini tempat pas buat ngecamp deh. Kita istirahat semalam di sini. Tenda-tenda langsung berdiri dengan cepat, dibantu sama keahlian tim. Api unggun kecil dinyalain, ngehangatin badan yang sudah capek banget dan nyinarin wajah-wajah yang lelah tapi puas. Wah, mie instan hangat nih, nikmatnya nggak ada obat, kata si Fauzan. Nyeruput kuah sampai matanya mermelek. Jangan lupa kopi hangatnya, Duk, kata si Brigas sambil ketawa. Malam itu, mereka cerita-cerita, ketawa, dan ngerencanain pendakian besok pagi. Bintang-bintang mulai bertebaran di langit yang gelap. Kayak lagi ngintip dari balik celah pepohonan tinggi. Puncak Slamet kerasa deket banget.
kayak lagi manggil-manggil gitu loh. Selasa 6 Februari, jadi hari yang lebih berat. Itu jadi hari yang lebih berat lagi. Jalur yang makin nanjak, bebatuan yang licin, sama oksigen yang semakin menipis. Bikin tenaga mereka itu terkuras habis. Tapi tekad mereka gak goyah. Mereka terus melangkah, saling nyemangatin satu sama lain. Sedikit lagi kawan-kawan, aku udah bisa nyium bau puncak, kata si Dodo menyemangatin teman-temannya. Meskipun nafasnya sendiri juga udah ngos-ngosan. Kira-kira kita udah di ketinggian berapa ya, Wi? Lis nanya ke Dewi, ngelihat jam altimeternya. Kayaknya sih sekitar 3000-an mdpl lah. Kita udah deket di garis vegetasi. Jam 13.00, pemandangan dramatis terhampar di depan mata mereka. Garis vegetasi. Di sini, pohon-pohon tinggi udah mulai tipis. Digantiin sama semak-semak rendah dan bebatuan vulkanik yang gundul. Nah ini nih, yang namanya Point of No Turn. Buat para pendaki selamat, begitu lewat garis ini, alam itu sering nunjukin muka aslinya yang serem. Badai dan kabut tebal bisa datang tiba-tiba. Bikin pilihan buat balik ke bawah sama usahakan kayak lanjut ke puncak gitu. Dari kalian mau pilih yang mana terserah. Kita udah sampai. Fauzan berteriak, nafasnya tersengal tapi matanya berbinar. Puncak udah kelihatan. Iya betul, kata Marzuki. Tapi setelah ini, tantangannya beda. Badai sama kabut tebal bisa datang tiba-tiba. Ingat, kalau udah ngelewatin ini, sulit buat kembali. Kita harus lebih hati-hati lagi, kata Dodo ngingetin. Mukanya serius banget. Rencana awal kita kan langsung ke puncak hari ini. Terus sorenya langsung turun ke Bambangan. Tapi namanya juga alam, dia punya kehendak sendiri. Tiba-tiba langit yang tadinya itu biru terang, berubah menjadi kelabu pekat dalam sekejap mata. Angin langsung menderu kencang. Bawah serta kabut tebal yang menyelimuti puncak Gunung Slamet. Jarak pandang langsung nol. Butiran es kecil mulai berterbangan, menusuk kulit yang terbuka. Badai datang tanpa permisi, seolah-olah Gunung Slamet lagi ngamuk banget. Ah, sial, badai! Mas Ruki berteriak, suaranya sedikit tercekat angin. Dok, kita harus cepat dirikan tenda. Dodok mengangguk cepat. Semua cepat cari tempat perlindungan. Kita dirikan tenda di sini. Gentur, Bregas, bantu aku. Dalam kondisi serba terbatas, di tengah ancaman badai yang makin menjadi-jadi, mereka mutusin buat bikin base camp darurat. 3 tenda berdiri tegak di dekat garis vegetasi. Jadi benteng darurat ngelawan amukan alam. Suhu udara langsung anjlok drastis, jauh di bawah 0 derajat Celcius. Wah, badan mereka gemeteran hebat. Dingin banget. Dewi gemeteran di dalam tenda, memeluk lututnya erat-erat. Ini jauh lebih dingin dari yang kita kira, Lis menambahin, sambil gosok-gosok tangannya. Dodok menatap Mas Ruki. Kita nggak bisa maksain diri di tengah badai kayak gini. Resikonya terlalu besar. Mas Ruki mengangguk, matanya menatap keluar tenda, nembus kabut tebal yang nggak ada habisnya. Kita harus bertahan semalam lagi. Semoga besok pagi cuaca membaik. Puncak Slamet yang tadinya terasa memanggil-manggil, sekarang kayak lagi nyeringai gitu, nunjukin taring-taringnya yang tersembunyi. Petualangan ini baru saja dimulai, dan tantangan sesungguhnya baru aja nongol. Mereka istirahat, berharap badai cepat reda, sambil
mikirin ketidakpastian yang baru saja menyapa perjalanan mereka. Rabu pagi, 7 Februari, jam 5.00. Muncul sebersit harapan. Kabut mulai menipis, dan siluet puncak yang agung mulai kelihatan lagi. Cuaca di sekitar puncak Slamet nampak cerah, seolah badai semalam itu cuma mimpi buruk saja. "Lihat, langitnya udah mulai terbuka," Bergas berteriak dari tendanya. Suaranya penuh optimisme. "Cepat bergegas perlengkapan," kata si Dodo. Langsung ngasih instruksi, berusaha menyuntikkan semangat yang baru. "Kita kejar puncak sebelum cuaca berubah lagi." Nah, tapi badan yang udah kaku, kedinginan, dan capek banget itu butuh waktu. Perlengkapan mereka belum selesai dikemas. Baru sekitar jam 6 pagi, semua barang berhasil dikemas. Nyisain satu tenda yang tetap berdiri tegak sebagai tempat perlindungan terakhir. Dengan semangat baru yang rapuh, mereka kembali menuju ke puncak. "Semoga gak ada kejutan lagi ya," kata Dewi sambil berbisik. Mukanya sedikit khawatir. Si Lis mengangguk. "Amin, kita harus optimis." Tapi namanya Gunung Slamet ya lagi-lagi ngasih kejutan lah. Tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali, kabut tebal dan badai angin kencang balik lagi. Langit cerah tadi langsung lenyap ke telan kelabu. Angin menderu kayak raungan monster, membawa butiran es yang menusuk. Jarak pandang 0 besar. Mereka pada kaget dong. Terpaksa balik masuk ke tenda yang tersisa, berlindung dari ancaman hipotermia yang udah mengintai dari tadi. Di garis vegetasi saja, suhu udah di bawah 0 derajat, apalagi di tengah badai kayak gini. "Sial, kenapa lagi sih?" Si Fauzan ngedumel tuh, nafasnya berat. "Gak ada pilihan lain, kita harus masuk tenda," kata si Dodo. Suaranya penuh frustasi. "Kita gak bisa maksain diri." Mas Ruki ngangguk setuju. Matanya menatap ke keluar tenda. Matanya menatap ke luar tenda. Menembus kabut tebal yang gak kunjung reda. "Ini terlalu bahaya, bro. Hipotermia bisa menyerang kapan saja." Sekitar jam 10, badai sudah mulai reda. Angin gak lagi menderu kencang, meskipun puncak masih diselimuti kabut. Ada keraguan yang menyelimuti hati tiap anggota. Perubahan cuaca yang gak menentu ini adalah pertanda buruk. "Gimana nih, Dok?" Dewi bertanya, suaranya ragu-ragu. "Apa kita tetap naik atau balik aja?" Si Dodo menatap Mas Ruki. Mas Ruki menghela nafas panjang. "Kita udah sejauh ini, kawan-kawan. Dan kayaknya badai udah sedikit reda. Aku sama Dodo berani kok nganter sampai puncak. Tapi harus ekstra hati-hati." Dodo mengangguk. "Iya, kita coba terus. Tapi nggak boleh ada yang lengah sedikit pun." Akhirnya, keputusan udah dibuat. Perjalanan naik ke puncak dilanjutin saat itu juga. Langkah-langkah mereka terasa lebih berat kali ini, diiringi kecemasan yang menggantung di udara. Kabut masih pekat, bikin pandangan terbatas. Di tengah pendakian yang penuh ketidakpastian itu, badai mendera kembali. Kali ini mereka benar-benar ada di point of no return, di tengah-tengah antara batas vegetasi dan puncak. Mau balik ke base camp, kerasa sama mustahil kayak lanjut. Benar-benar kejebak. "Kita kejebak!" teriak Bregas panik. Suaranya nyaris hilang ketelan angin. "Apa yang harus kita lakukan, Dok?" Lis nanya, matanya penuh ketakutan. Dodo menatap Mas Ruki. Mas Ruki membalas tatapan itu. Ngerti banget betapa sulitnya pilihan ini. "Kita terusin ke puncak," kata si Dodo dengan mantap. "Balik ke bawah, sama berbahayanya."
Sebuah pilihan yang berani atau mungkin nekat. Jarak pandang gak lebih dari setengah meter. Kabutnya itu tebel banget, sampai rasanya bisa dipegang. Langkah-langkah mereka menjadi lambat banget dan hati-hati, ngikuti jejak kaki Dodo yang paling di depan. Tiba-tiba jeritan pilu mecahin kesunyian badai. "Tolong! Tolong!" Suara Mas Ruki, mahasiswa visipol itu mendadak berteriak meminta tolong. Dugaan kuat, dia kena hipotermia parah. Badannya oleng terus terguling ke lereng yang curam. "Mas Ruki! Mas Ruki!" Dodo teriak dong, panik dia. Tapi kabut tebal langsung nelan semuanya. Mereka semua dengar, tapi nggak bisa lihat. Nggak bisa berbuat apa-apa. Rasa nggak berdaya itu mencekik banget rasanya. Setelah berjuang luar biasa, 6 pendaki lainnya akhirnya sampai di puncak. Sebuah bibir kawah yang mengerikan. Di sana, Dodo, Fauzan, sama Gentur tanpa ragu balik turun, ngelawan badai dan kabut, buat nyari Mas Ruki. "Kalian tetap di sini, jangan bergerak," kata si Dodo berteriak kepada Dewi, Lis, dan Bregas. "Hati-hati, Dok," balas si Dewi. Air matanya udah netes dia. Keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Mas Ruki ditemukan, terkapar lemas tapi masih bernafas. "Mas Ruki, kau baik-baik saja?" Fauzan nanya, suaranya bergetar. Mas Ruki cuma mendesah, badannya gemeteran hebat. Dengan susah payah, mereka menuntun dia sampai ke puncak Tugu Surono, tanda puncak tertinggi di Gunung Slamet. Di puncak itu, di bibir kawah yang dingin dan menusuk, mereka buru-buru diriin tenda darurat. Di situ badai itu semakin menggila. Bikin pilihan buat balik turun itu ya sama saja bunuh diri. Mereka terjebak, harus nginep semalam lagi di puncak Gunung Slamet. Sebuah keputusan yang gak pernah mereka bayangin. Malam itu rasanya itu kayak neraka. Angin meraung-raung, tenda bergoyang-goyang hebat. Terus suhu udara itu bikin beku sampai ke tulang. Mereka pada ngerapat, berusaha berbagi kehangatan. Sementara Mas Ruki terbaring lemas. "Gimana kondisi Mas Ruki?" Lis nanya ke Dodo, suaranya parau. Dodo menggeleng pelan. "Nafasnya berat, Lis. Aku udah selimutin dia, tapi dinginnya menusuk banget." "Persediaan makanan kita gimana, Dok?" tanya si Gentur. "Tinggal sedikit banget. Kita harus berhemat. Kita harus bertahan sampai pagi." Kamis, 8 Februari, pagi. Badai nggak kunjung reda juga. Kondisi fisik mereka makin lemah, energi terkuras habis, logistik makin tipis. Tapi mereka nggak bisa lama-lama di sana. Dengan hati yang berat, mereka maksain diri buat turun. "Kita harus turun sekarang, apapun yang terjadi," Dodo bilang dengan tegas, mukanya pucat pasi. "Mas Ruki, kau kuat." Mas Ruki cuma bisa mengangguk lemas, matanya sayu. Baru beberapa meter nurunin jalur, Mas Ruki yang fisiknya udah payah banget, kena hipotermia lagi dia. Dia keguling lagi. Kali ini Bregas yang ada di depannya dengan sigap menahan badan Mas Ruki. Ngehalangin dia jatuh ke jurang yang sangat gelap. Sebuah refleks penyelamatan yang heroik banget. "Mas Ruki!" Bregas berteriak. Nafasnya terengah-engah. 5 pendaki lainnya langsung nyamperin Mas Ruki sama Bagas yang jatuh. Situasi semakin kritis. "Gak bisa gini terus," kata Dodo mutusin. "Kita harus diriin tenda lagi di sini. Mas Ruki harus istirahat." Sebuah keputusan pahit. Karena tempat itu terbuka lebar.
ngadepin amukan angin dan cuaca ekstrim di kawasan non-vegetasi Puncak Slamet. Tiba-tiba dari beberapa meter di bawah mereka, kedengaran sayup-sayup suara teriakan. Sebuah harapan di tengah keputusasaan. Ada orang, ada orang! Teriak Dewi, matanya membesar. Mereka nggak bisa dengar kita dengan jelas. Mas Ruki berbisik, suaranya lemah banget. Coba pakai fluid. Dodok ngeluarin fluidnya, terus niup sekuat tenaga. Ada balasan. Dewi, Dodok bilang menatap mata Dewi. Kamu harus nyamperin mereka. Jelasin situasi kita, minta bantuan. Dewi menelan ludah, bingung dia. Aku sendirian. Iya, Wi. Kamu yang paling kuat di antara kita saat ini. Kita nggak bisa bergerak cepat sama Marsuki. Kamu satu-satunya harapan. Dewi menghela nafas panjang, menatap teman-temannya satu persatu. Baiklah, aku akan kembali membawa bantuan. Iya, Wi, hati-hati. Kami menunggu kamu. Lis memeluk Dewi erat-erat. Dewi dengan kondisi yang juga sudah kelelahan, tapi masih punya kekuatan. Pelan-pelan menuruni lereng yang licin dan berkabut. Dipandu suara fluid dari teman-temannya. Suara itu ternyata dari sekelompok pendaki asal Jakarta. Kalian dari mana? Tanya salah satu pendaki dari Jakarta itu, mukanya panik. Dewi ngejelasin situasi mereka, nafasnya tersengal-sengal. Teman-temanku ada di atas, satu orang kena hipotermia parah. Para pendaki dari Jakarta itu menggeleng. Kabutnya tebal banget, Dek. Kami gak berani naik lagi. Kami akan turun ke Bambangan buat minta bantuan. Kamu ikut aja sama kami. Dewi mengangguk pasrah. Ini keputusan yang berat banget. Ninggalin teman-teman di tengah badai. Aku akan segera kembali bawa bantuan. Dewi janji, air matanya udah gak ketahan lagi. Dewi berhasil sampai ke tim SAR yang udah bergerak. Dan sampai di Bambangan pada Kamis malam sekitar pukul 21.30. Begitu sampai, dia langsung laporin kejadian ini ke Polsek, memicu operasi pencarian dan penyelamatan yang lebih besar. Waktu Dewi pergi, Mas Ruki masih hidup. Meskipun kondisinya udah payah banget. Dia adalah titik fokus perjuangan tim di atas. Tapi di atas sana, di tengah badai yang gak ada habisnya, cerita getir itu terus berlanjut. Maut mulai merenggut nyawa satu persatu. Dok, aku udah gak kuat lagi. Mas Ruki berbisik. Suaranya nyaris gak kedengeran. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Dodok. Di dalam tenda darurat itu. Sebuah pukulan telak buat mereka semua. Dodok memeluk jenazah Mas Ruki. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Mas Ruki. Maafkan aku. Dengan hati hancur, mereka mutusin buat ninggalin jenazah Mas Ruki. Dengan pertimbangan bakal dievakuasi nanti setelah bantuan datang. Pilihan yang kejam, tapi realistis banget dalam kondisi ekstrim yang kayak gini. Kita harus turun, Dodok bilang, suaranya serak. Mas Ruki pasti ingin kita selamat. Perjalanan turun dilanjutkan. Tapi kondisi fisik Bragas sama Fauzan udah capek banget. Baru turun beberapa meter, Fauzan jatuh ke selokan. Terus dia keguling. Fauzan! Bragas berteriak. Berusaha meraihnya. Bragas berdiri udah kelihatan kepayahan. Nyaris ikutan jatuh. Gak ada pilihan lain, Dodok bilang. Kita harus diriin tenda dan nginep lagi semalam. Sebuah tenda berdiri lagi, jadi saksi bisu perjuangan mereka. Di tempat ini, Fauzan kena hipotermia parah. Dingin banget Kak Dodok. Aku gak kuat. Fauzan merintih.
Badannya gemetar gak terkendali. Logistik makin menipis. Mereka gak bisa masak karena kompor gas lipatnya itu ke bawah sama si Dewi. Kita cuma punya ini. Dodok nunjukin sebungkus mie instan kering, beberapa permen, sama sedikit sambal pecel. Dingin, lapar, dan putus asa mulai menggerogoti mereka. Keesokan harinya, Jumat 9 Februari, keputusan berat lain diambil. Aku yang akan turun minta pertolongan, Dodok bilang, mukanya lelah banget, tapi tekadnya membaja. Kalian bertahan di sini. Lis, kamu temenin Fauzan sama Bregas. Gimana kalau kamu gak balik lagi, Dok? Lis nanya, matanya udah berkaca-kaca. Dodok memeluk Lis dengan erat. Aku pasti balik, Lis. Demi kita semua. Dodok pergi, membawa harapan terakhir mereka. Nyusurin kabut dan badai yang gak kunjung reda. Tapi, sampai Sabtu 10 Februari, pertolongan yang dinanti gak kunjung datang juga. Situasi semakin genting dengan hati tercabik. Gentur mandang Lis, Bregas, sama Fauzan yang udah gak sadar. Dodok belum balik. Gentur bilang, suaranya penuh keputusasaan. Aku harus turun. Mungkin aku bisa lebih cepat nemuin bantuan. Tapi kamu bakal pergi sendirian. Lis menatap Gentur, air matanya menetes. Gimana sama kami? Aku akan kembali, Lis. Aku janji. Gentur bilang, berusaha tegar. Kamu jaga Fauzan sama Bregas. Perhatiin tenda ini. Gentur pergi, ninggalin Lis yang kini sendirian nungguin Fauzan sama Bregas yang kondisinya itu semakin parah. Setiap perpisahan itu sama saja kayak pertaruhan nyawa. Setiap langkah adalah perjuangan melawan alam yang gak kenal ampun. Gentur memulai perjalanan menuruni Gunung Slamet sendirian pada Sabtu 10 Februari. Bekalnya cuma 8 biji permen. Dia gak tahu kalau Dodok yang duluan turun belum nyampai di desa bawah. Badannya udah capek banget, perutnya kosong melompong, tapi tekadnya kuat kayak baja. Aku harus sampai, aku harus bawa bantuan, bisiknya berulang kali, berusaha mengusir rasa takut dan putus asa. Posisi mereka turun dari puncak itu udah geser jauh dari jalur pendakian yang seharusnya. Ini kesalahan fatal gara-gara badai sama kabut tebal itu. Angin masih dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Dan kabut sesekali datang pergi, nunjukin pemandangan lereng yang curam sama jurang yang menganga. Gentur jalan hati-hati banget, terhuyung-huyung. Pegangan sama semak-semak yang licin, ngelompatin bebatuan. Setiap langkah rasanya kayak ujian hidup dan mati. Demi Lis, demi Fauzan, demi Bregas, gumamnya. Nama-nama temannya jadi mantra yang ngasih kekuatan. Air mata dingin bercampur keringat di wajahnya. Berjam-jam dia berjalan, ngandelin naluri bertahan hidupnya. Rasa putus asa mulai nyelip. Tapi bayangan teman-temannya itu yang menunggu di atas masih yang ngasih dia kekuatan. Untungnya, di tengah keputusasaan itu, dia nemuin alur sungai. Sungai itu meskipun arusnya deras dan bebatuan licin, jadi kompasnya lah. Ini dia, bisiknya. Sebuah harapan baru nyala lagi. Dengan ngikutin alur sungai itulah, Gentur akhirnya sampai di jalan aspal di desa Serang. Antara Batu Raden, Banyumas, sama desa Bambangan, Purbalingga. Sebuah kejadian kecil di tengah tragedi yang udah di depan mata. Pada Minggu pagi, 11 Februari, badannya yang kotor, basah kuyup, dan nyaris beku, akhirnya berhasil sampai ke peradaban.
Dia ngelihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dengan sisa tenaga, dia menyeret kakinya. "Pak, tolong, saya dari gunung." Gentur bilang kepada seorang bapak pemilik warung. Bapak itu kaget dong, kaget banget ngelihatin kondisi Guntur. "Astaga, ada apa nak? Kamu dari mana? Mau kemana?" "Mau ke Bambangan pak, teman-teman saya masih di atas, butuh pertolongan." Gentur menjelaskan semua, memaksain diri. Tanpa buang waktu, si Gentur langsung meminta tukang ojek buat nganter ke desa Bambangan. Begitu sampai, kabar pahit menyambut dia. "Apa? Dodo belum sampai?" Dia kaget banget dong waktu tim SAR bilang kalau Dodo nggak pernah nyampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet itu. Sebuah kenyataan yang menusuk, menambah daftar kekhawatiran yang sudah menumpuk. Dari sinilah operasi pencarian dan penyelamatan SAR besar-besaran dimulai. Tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam universitas, dibantu warga Bambangan sama Basarnas, langsung gerak. Gunung Slamet yang tadinya cuma jadi saksi bisu, sekarang jadi medan perburuan, nyari jejak para pendaki yang hilang. Senin 12 Februari, kabar duka pertama tiba. Satu tim melaporkan telah menemukan satu korban atas nama Ahmad Fauzan. Kondisi meninggal dunia. Suara radio memecah keheningan di posko SAR. Fauzan mahasiswa D3 Geografi UGM ditemukan sama tim SAR. Dia terbaring kaku, meninggal dunia di dalam tenda, sekitar 20 meter di bawah garis vegetasi. Di tenda itu, Lis sama Bregas udah gak ada. Tim SAR lanjutin pencarian dengan hati hancur. Tahu banget kalau waktu itu musuh utama mereka. Pencarian yang melelahkan terus berlanjut. Hutan, lereng curam, sama bebatuan licin di Gunung Slamet kerasa gak ada habisnya. Setiap hari bawa harapan dan kekecewaan. Sampai Rabu 14 Februari, tim SAR akhirnya menemukan Lis, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Sebuah keajaiban. "Ada korban hidup!" teriak salah satu anggota SRU, Search and Rescue Unit. Lis ditemukan berlindung di bawah cerukan air terjun di ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut. Badannya basah kuyup, cuma pakai raincoat, sama jilbabnya udah lepas. Kondisi fisiknya payah banget, gigi depannya patah, ada luka di tulang kering kaki kanan sama leher, tapi dia masih hidup dan sadar. Mbak Lis dengar saya?" tanya Cahyo, anggota SRU 3 dari unit P3K UGM, berusaha mengajak ngobrol. Lis cuma bisa mengangguk lemas. Karena hari udah sore, 3 anggota tim RSU mutusin buat diriin tenda dan nginep di lokasi itu. Mempertaruhkan diri mereka sendiri buat menyelamatin Lis. Setelah gantiin baju Lis yang basah, tim RSU langsung bikin api unggun. Mereka ngelakuin penyelamatan skin to skin buat ngatasin hipotermia parah yang diderita oleh Lis. Dari sore sampai malam, cuma itu yang bisa mereka lakuin. Ngasih kehangatan dan berusaha menyetabilin suhu tubuh Lis. Cahyo mutusin masukin Lis ke dalam sleeping bag-nya. Sekitar jam 22, Lis mulai menunjukkan perbaikan. "Air, aku haus," bisik Lis. "Iya mbak, ini minum. Sedikit-sedikit ya," kata si Cahyo menyodorin air hangat. "Teman-temanku gimana?" Lis nanya, suaranya sedikit lebih jelas.
Mereka masih dicari, Mbak. Tapi Mbak harus kuat dulu. Si Cahyo itu mencoba nenangin. Sebuah harapan muncul lagi. Kamis 15 Februari jam 1 dini hari. Eko Cahyo dapat giliran buat tidur. Diganti sama Samsi yang jaga Lis. Samsi terus nyalain api unggun itu. Mengajak Lis untuk mengobrol sama nempelin penghangat ke badannya. Mbak Lis, dari Fakultas Kehutanan ya? Samsi nanya, berusaha biar Lis itu tetap terjaga. Lis mengangguk lemas. Iya, aku ingin cepat pulang. Pasti Mbak, sebentar lagi ya, kata si Samsi. Jam 3 pagi, Samsi berbaring di sebelahnya Lis. Mungkin karena capek banget kali ya. Dia pun ketiduran. Waktu bangun sekitar jam 4.30. Kengerian menyambut mereka. Kondisi Lis udah kritis. Gak ada respon sama sekali. Panik dong. Panik langsung menyergap. Mereka buru-buru ngeluarin pernafasan buatan selama sekitar 20 menit. Lis, bangun Lis! Teriak Cahyo, berusaha menekan dadanya. Sampai jam 5.20, upaya penyelamatan terus diupayakan. Tapi semuanya sia-sia. Jam 7 pagi, dengan hati hancur, mereka mengirim berita kalau Lis telah meninggal dunia. Gunung Slamet udah mengambil nyawa Lis. RSU 3 melaporkan, korban Lis dinyatakan meninggal dunia. Suara itu kedengaran berat banget, memukul seluruh anggota tim. Pada hari yang sama, waktu Lis ditemukan, Rabu 14 Februari, tim SAR yang dipecah menjadi beberapa unit kecil juga menemui Dodo. Korban atas nama Turniadi ditemukan meninggal dunia. Laporan dari radio, kedengaran pilu di posko. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini, yang turun sendirian buat minta bantuan, ditemukan udah meninggal dunia. Badannya tergeletak sendirian, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang sampai akhir. Pencarian terus berlanjut buat korban terakhir, Bregas, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM. Akhirnya ditemukan pada Sabtu 17 Februari. Juga sudah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di dekat batas vegetasi, tempat mereka pertama kali diterpa badai hebat. Inilah tempat mereka diriin camp pertama kali. Salah satu anggota tim SAR bergumam tanpa tubuh Bregas. Dan korban terakhir yang ditemukan adalah Mas Ruki. Jenazahnya baru ditemukan pada Senin 19 Februari di lokasi yang jauh di tempat semula dia ditinggalkan teman-temannya. Sekitar 200 meter di atas garis vegetasi. Posisinya yang berpindah itu jadi misteri kala itu. Mungkin karena longsoran atau ke bawah arus air. Gimana bisa pindah sejauh ini? Tanya seorang relawan SAR, bingung. Sebuah akhir yang tragis buat seorang pendamping yang berani. Jenazahnya terdampar jauh dari jalur. Dari 7 pendapi Mapagama yang berangkat dengan semangat membara, cuma 2 yang selamat. Dewi Priamsari sama Bagus Gentur Sukanegara. Mereka kembali bawa beban kesaksian dan duka yang gak terhingga. 5 nyawa muda udah direnggut sama keganasan Gunung Slamet. Kisah mereka ini di sebuah tragedi yang gak akan terlupakan, akan selalu terukir. Beberapa waktu kemudian, sebuah plakat berbentuk segitiga yang gagah didirikan di Gunung Slamet sama keluarga besar Mapagama. Terukir di sana nama-nama kelima korban yang meninggal dunia. Mas Ruki, Fauzan, Lis, Dodo, dan Bregas. Sebuah monumen bisu mengingat
tentang panggilan puncak. Kekuatan alam yang gak terduga dan semangat persahabatan yang abadi, bahkan di tengah tragedi yang paling kelam. Dewi dan Gentur, setiap kali mereka mengenang, pasti akan selalu melihat langit kelabu di puncak Gunung Slamet dengan jejak-jejak kenangan pahit, tapi juga sebuah penghormatan buat teman-teman mereka yang kini abadi di sana.